Untuk saat ini memang KPK itu dalam titik nadi yang sangat lemah sekali, gitu ya, dibandingkan dengan Kejaksaan Agung, kayak gitu, atau kepolisian, bila dibandingkan dengan membongkar kasus-kasus, kayak gitu ya. Kenapa KPK ini lemah, gitu? KPK ini lemah itu setelah terjadinya revisi Undang-Undang KPK. Tadi dari awal tadi bilang, KPK ini udah kehilangan bukan semangat, tapi roh untuk memberantas korupsi. KPK ini rohnya itu apa? Siapapun harus dibabat, tapi roh ini hilang. Ketika ada anak mantu presiden, mereka langsung nggak berani. Batu bara kan ini harganya ini turun, gitu kan? Tapi pernyataan Menteri SDM kemarin, harga batu bara tetap nggak turun katanya. Pak Bahlil itu? Iya, Pak Bahlil mengatakan itu tetap nggak turun. Nah, itu kan merugikan PLN. Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Said Iskandar Syah, di kanal YouTube Alright dalam program Say It. Tema kali ini kita akan membahas tentang korupsi di Republik Indonesia. Bersama saya, Bang Ucok Sky Kadafi, Direktur Center for Budget Analysis. Halo Bang, apa kabar? Baik, Bang Is. Bang, kalau kita bicara tentang korupsi, pasti tak luput dari KPK. Tahun 2025 ini kan KPK telah menerima laporan sebanyak 439 kasus ya. Kemudian telah bisa diselesaikan dan sisanya menarik ini 69 kasus. Nah, sementara Indonesia dalam peringkat korupsi itu di peringkat 37 ya, indeksnya. Iya, indeksnya. Nah, gimana tanggapan Abang? Iya. Untuk saat ini memang KPK itu dalam titik nadi yang sangat lemah sekali, gitu ya, dibandingkan dengan Kejaksaan Agung, kayak gitu, atau kepolisian, bila dibandingkan dengan membongkar kasus-kasus, kayak gitu ya. Kenapa KPK ini lemah, gitu? KPK ini lemah itu setelah terjadinya revisi Undang-Undang KPK waktu zamannya Jokowi, gitu. Apalagi KPK saat ini harus di bawah pemerintahan. Padahal dulu cita-cita reformasi 98 itu, gitu kan, karena banyaknya korupsi zamannya Soeharto, gitu kan, maka kita membutuhkan suatu lembaga anti rasuah yang betul-betul harus bisa menangkap apapun. Jangankan pejabat, gitu kan, setan juga kalau memang jahat kepada Republik ini itu harus ditangkap oleh KPK, kayak gitu. Kenapa KPK ini dibentuk? Itu karena waktu itu kita tahu yang namanya polisi, kejaksaan tidak pernah bisa diharapkan, itu. Maka dibentuklah KPK. KPK ini sebetulnya, gitu kan, buat masyarakat sipil, gitu ya, untuk gerakan masyarakat sipil. Artinya apa? Artinya komisioner yang dipilih itu seharusnya dari masyarakat sipil. Masyarakat sipil, gitu kan. Tapi kedepannya apa yang terjadi? Gitu. Masuklah polisi, gitu, masuklah jaksa. Terjadilah yang namanya pergeseran. KPK ini sebetulnya buat masyarakat sipil, jadi masuk jaksa, masuk polisi, jadi rusak lah, kayak gitu. KPK ini sampai sekarang. Gitu. Jadi bisa Abang simpulkan KPK jadi rusak di masa sekarang ini. Tambah rusak. Siapa yang bertanggung jawab yang merusak KPK? Harusnya Jokowi. Jokowi itu harus tanggung jawab dia, karena dia mau melakukan revisi, kayak gitu kan. Revisi Undang-Undang KPK itu mengakibatkan kekuatannya KPK, gitu kan, itu dipeleter, udah habis. Bukan hanya dipeleterin. Ini seperti sebentar lagi mungkin hancur lebur gitu, kayak gitu. Karena memang lihat aja
dibandingkan kejaksaan. Begitu berani dia kan, oh kasus-kasus besar. KPK kasus besar apa yang diangkat? Kalau ada kasus besar yang diangkat, gitu kan, yang terjadi adalah SP3 kayak gitu, menghentikan penyidikan. Kalau enggak mutar-mutar dari sana berwacana sendiri itu KPK itu, gitu ya, kayak haji apapun, mutar-mutar dia, gitu, nggak menetapkan tersangka, gitu, arahnya mau kemana, itulah KPK sekarang nggak jelas. Oke, siapa lagi yang bertanggung jawab? DPR? DPR juga, karena DPR itu sepertinya sangat sakit hati dengan KPK ini. Karena dulu-dulu kalau KPK OTT nangkap orang pejabat gitu kan, atau di kementerian atau lembaga negara, itu pasti efeknya ke DPR, kaitan ke DPR gitu loh. Nah itu makanya DPR itu ketakutan dan dendam, maka mereka ikut-ikutan, gitu ya, ikut-ikutan untuk dalam tanda kutip membumi anguskan KPK. Ini menurut saya udah arahnya ke sana. Ini bagaimana KPK ini hilang, kayak gitu. Ini dendamnya legislatif kita ya kayak gitu, Mereka nggak mau, mereka di Senayan itu panik dan ketakutan gara-gara KPK ini. Biarpun saat ini KPK udah jinak kan. Misalnya kasus Cesar aja kan, Cesar hanya berapa yang tersangka? Udah itu diem gitu kan. Apakah dilanjutkan ini kita nggak tahu, apakah dihentikan kita nggak tahu juga gitu kan. KPK diem dia, 1000 bahasa gitu kan, kayak gitu. Nah, itu malah KPK juga pandai biar kelihatan kerjanya, mereka ke daerah-daerah kayak gitu loh, ke daerah-daerah gitu kan, pamer OTT gitu, yang kasus kecil-kecilan, itu yang terjadi. Oke Bang, 439 kasus, kemudian sisanya 69. Tadi Abang singgung soal kasus besar. Blok Medan awal Januari sudah mencuat. Iya. Kemudian haji. Iya. Tapi sampai menjelang akhir tahun ini belum ada apa-apanya nih. Iya. Gimana tuh tanggapan Abang? Blok Medan udah SP3. Udah ada surat penghentian penyidikan kayak gitu kan, kayak gitu. Padahal udah jelas Blok Medan itu di persidangan kan, terungkap ada nama anak dan mantu di situ gitu ya, Bobi dan Kahiyang ya betul. Bang, soal SP3 memang terjadi. Cuma kan itu SP3 itu terjadi karena almarhum sebagai tersangka meninggal. Cuma yang memang aneh ya, ketika itu seluruhnya ditutup ya, di SP3 ya. Harusnya kan ketika ada penyebutan nama atau fakta lain, itu kan bisa ditelusuri gitu loh. Kalau memang seandainya mau diungkap, ada apa sih sebenarnya tuh di di Maluku Utara, Halmahera khususnya. Iya, sebetulnya kayak gitu. Jadi sebetulnya mantan gubernur Maluku Abdul Ghani ini, biar udah meninggal, di persidangan itu ada data, ada fakta, kayak gitu kan. Abdul Ghani satu fakta, kan kalau satu fakta masih ada 2 fakta yang harus dicari KPK kan bisa. Ya. Kenapa harus ditutup? Kenapa harus dihentikan? Harusnya KPK itu menggali gitu kan, banyak fakta di situ yang harus diungkap, gitu. Tapi KPK sebetulnya kelihatan KPK bukan tidak menemukan fakta dan data dalam kasus ini. Tapi mungkin KPK juga ini takutlah untuk mengungkap ini, menjalankan ini kayak gitu kan. Atau ada kaitannya, kan kita tahu ketua KPK sekarang kan yang melantik Pak Jokowi. Kemudian pada kasus di Halmahera, itu kan ada tersangkut nama Bobi Nasution dan Kahiyang gitu. Iya. Atau ada kaitannya dengan itu? Bisa ada kaitannya, bisa dikait-kaitkan kayak gitu kan. Iya, bisa juga dikait-kaitkan gitu kan. Ini jadi KPK ini, makanya dari awal tadi bilang KPK ini udah kehilangan bukan semangat tapi roh untuk memberantas korupsi. KPK ini rohnya itu apa? Siapapun harus dibabat, tapi roh ini hilang. Ketika ada anak mantu presiden, mereka langsung nggak berani. Tapi menarik loh, di akhir tahun ini kan ada 3 OTT tuh.
di Banten, ya, kemudian di Kalsel, ya, dan di Bekasi ya. Bekasi kayak gitu. Yang kena Itu prestasi atau bagaimana? Atau hanya bagian untuk itu sebetulnya ada bagusnya, ada buruknya. Kayak gitu. Bagusnya itu ini OTT ini mempermalukan kejaksaan kayak gitu. Ya gitu, kejaksaan ya, kejaksaan ini dipermalukan oleh KPK. Karena yang ditangkap itu adalah banyak jaksanya kayak gitu kan. Ternyata jaksa ini main kayak gitu kan, memperlihatkan kepada masyarakat nih, main. Yang kedua, buruknya itu kenapa sih KPK itu masuk kepada kasus-kasus bocil gitu loh. apa bocil ya, Bang? Bocah cilik, kasus-kasus kecil gitu loh. Oh. Kasus-kasus kecil ya gitu yang seharusnya itu nggak mereka tangani gitu, daripada OTT gitu kan yang kecil-kecil ini. Kenapa nggak diperdalam tadi kasus Blok Medan atau kasus CR-nya Bank Indonesia atau OJK sampai saat ini belum juga selesai, itu aja diperdalam kayak gitu, kayak gitu. Tapi kelihatannya memang kasus-kasus ini, kasus-kasus kejaksaan ini mereka hanya berhadapan dengan kejaksaan gitu. Tapi kalau udah menyangkut CSRBI, udah itu kasus Blok Medan, yang mereka hadapi adalah kekuatan politik. Itulah yang mereka bikin nyali KPK saat ini. Nggak punya nyali lah kayak gitu. Nggak punya nyali ya. Iya. Nah, Bang, saya agak geser sedikit soal pernyataan Abang di berbagai mass media tentang PLN nih. Iya. Ruginya berapa sih? Terus potensi kerugiannya apa sih? Analisa dari Abang sebagai Center for Budget of Analysis. Iya. PLN ini dulu itu ya, waktu zaman Soeharto kan nggak ada keluhan itu ya. Nggak ada keluhan gitu. Karena waktu itu PLN itu, turbonya itu, mesin pembangkit itu kan dari diesel, dari BBM. Ya gitu ya, dari BBM. Nah, waktu zaman Soeharto kita kan bombing BBM gitu kan. Udah tuh ekspor BBM kayak gitu. Nah, setelah ke sini gitu kan pembangkit diganti dengan batu bara dengan diesel. Nah, batu bara dengan diesel ini dari pembangkit ini gitu kan. Nah, inilah yang menjadi masalah karena batu bara, diesel gitu. Kita harus impor dua-duanya gas ini. Biarpun kita punya, tetap impor kayak gitu loh. Kenapa harus impor? Kita punya PT Bukit Asam, PTBA, produksinya kan cukup banyak. Kemudian di Kalimantan batubara bagaimana besar dieksplorasi dan bahkan diekspor ke Cina. Iya, mereka nggak mau jual ke PLN. Makanya keluar yang namanya peraturan Menteri SDM tentang domestik DMO. Pokoknya begini, DMO itu maksudnya setiap perusahaan batubara harus menyediakan kalau nggak salah 25% itu untuk PLN atau untuk dalam negeri. Iya. Itu. Nah, kalau kemarin nggak mau jual mereka gas. Kalau gas juga begitu. Enakan jual ke Singapura baru masuk PLN. Kayak gitu loh. Batu bara juga ada kasus-kasus di PLN nih. Kalorinya menurut SDM itu harus 4.000 kalori ya. Itu dikurangi bisa 2.000. Ada kasus Kalimantan terbukti kayak gitu loh. Bahwa kalorinya dikeluarin. Itu juga korupsi juga kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, masalah PLN itu kenapa rugi? Masalah listrik swasta. Nah, jadi listrik swasta ini gitu kan hidup atau mati gitu kan. Bahasanya saya ulangi, digunakan atau tidak digunakan listrik ini tetap PLN harus bayar ke listrik swasta gitu. Jadi PLN ini beli ke listrik swasta, digunakan atau enggak tetap bayar kayak gitu. Udah itu padahal subsidi kita mahal loh, subsidi dari APBN ke PLN itu. Sekarang aja kalau nggak salah itu 89 triliun. Kemarin 2003 sampai 75 triliunan kayak gitu. Untung PLN itu nggak sampai ke situ. Jadi uang PLN ini, uang negara ini dimakan oleh listrik swasta. Bang, tentang DMO atau kewajiban perusahaan batubara untuk mendistribusi ke PLN. 25% besar loh.
Iya, Ya artinya seharusnya kan kebijakan-kebijakan tentang harga kan bisa disesuaikan gitu loh. iya. Nah itu bagaimana masih bisa rugi juga? I- iya, jadi nah sekarang ini apa namanya? Batu bara kan ini harganya ini turun gitu kan. Tapi pernyataan Menteri SDM kemarin, harga batu bara tetap nggak turun katanya. Pak Bahlil itu? Iya Pak Bahlil mengatakan itu tetap nggak turun. Nah, itu kan merugikan PLN. Kalau batu bara harga dunia turun, turun dong, kayak gitu kan. Ini enggak, tetap. Pak itu salah satu yang betul-betul PLN itu rugi. Jadi betul-betul jadi bancakan benar kalau kayak gitu. Sebenarnya seberapa besar sih utang PLN saat ini dan uang itu mengalir kemana aja kan rakyat itu beli listrik beli loh. Iya, Yang subsidi paling berapa persen kan yang untuk daya 450 watt aja. Selebihnya kalau yang di atas itu kan pure bayar. subsidi tadi itu, subsidi itu yang dari APBN itu 89 triliun dikasih dari apa uang pajak rakyat buat PLN 89 triliun kayak gitu. Udah itu utangnya itu 711 triliun kayak gitu. Ini bagaimana bayarnya? Siapa yang bayar? Ini kata orang, cok aset PLN banyak, gitu kan? Aset PLN itu adalah pembangkit-pembangkit yang udah rusak, bagaimana mau jualnya? Kalau lu jual ke ini, ke pengusaha, pembangkitnya nggak mau. Tapi kalau jual ke Madura, mungkin mau dia. Iya, dengan harga murah tentu, kayak gitu. Aduh. Apakah juga ini Bang menggambarkan ketidakberesan dari manajemen BUMN khususnya PLN? Kalau kita soroti PLN. Iya, kayaknya juga dari manajemen juga yang saya lihat ini nih di dalam internal PLN ya, saya kaji nih ya. Ini misalnya ada manajemen humas, ada manajemen legal hukum nih, gitu, gitu. Ketika ada masyarakat masuk gugatan kepada PLN, gitu, humas nggak bisa ngapa-ngapain. Yang harus masuk adalah legal hukum. Nah ini terkatung-katung ini. Bagaimana menyelesaikan kasus ini kayak gitu? Apa ya maksudnya ya pengadilan atau apa kan itu terserah PLN maksudnya. Tapi ini kelihatannya dari situ tidak ada koordinasi yang baik di dalam internal PLN itu kayak gitu. Bagaimana suatu kasus bisa mengkoordinasikannya? Misalnya masalah ledakan-ledakan itu ya. Listrik mati, apa mati kayak gitu kan, kayak gitu. Kayak di Labuan Batu kemarin mati tuh yang namanya pembangkit itu kan. Kata pernyataannya kalau nggak salah di disambar petir. Masa sambar petir bisa? Yang gitu. di Labura atau di Labus ya? Di Labuan. Kemarin kan ada mati tuh. Iya. Itu. Itulah langsung dibilang disambar, mungkin bisa disambar pembangkit dari mana alasannya. Jadi kayak kematian di Bali, kematian listrik di Bali itu nggak ada yang menjelaskan yang kenapa masalahnya ini, nggak ada. Kacau PLN, jangankan duitnya, koordinasi antara di dalam aja kacau kayak gitu. Saya udah lihat itu. Udah melihat itu, kacau itu PLN itu. Kayak gitu. Oke Bang, kalau PLN selalu merugi, Ya. kira-kira apa dampaknya bagi ekonomi nasional kita? Ya, kalau dia merugi, ya siap-siap aja kita harus menanggung gitu ya. APBN harus setiap tahun subsidinya nambah. Setiap tahun subsidinya nambah gitu. Padahal yang harus solusinya itu sebetulnya bukan PLN rugi bukan ditambah oleh subsidi, bukan. Harus dievaluasi ulang kontrak-kontrak dengan listrik swasta. Betul, karena listrik swasta ini harus dianggap sebagai yang di pohon yang ngisep darah gitu loh, ngisep darahnya PLN itu.
Itu yang Parasit itu, gitu ya? Parasit. Jadi kontrak-kontrak antara PLN dengan listrik swasta ini tidak menguntungkan PLN dan apa namanya perusahaan swastanya hanya parasit buat itu. Oke, artinya Abang mau mengatakan bahwa sebenarnya PLN bisa mandiri tanpa harus diinjek oleh listrik swasta. Harusnya bisa mandiri kayak gitu loh. Kenapa tidak dilakukan oleh pemerintah? Kalau analisa Abang seperti apa? Nah, di sini kita lihat gitu ya. Di sini ada bisnis di sini kan. Jadi kelihatannya saya sih lihat kontrak-kontrak kerja kontrak-kontrak PLN dengan si swasta itu tidak ada makan siang gratis kayak gitu. Ini pasti ada kontrak bisnis. Makanya itu yang perlu disidik oleh KPK. Jadi kontrak itu tuh harus ini harus diambil KPK itu lebih bagus tuh. Ya, maksud saya begini kan, pasti penggunaan sumber listriknya, entah itu menggunakan batu bara ataupun diesel genset ataupun apapun, pasti kan sama antara pemerintah dengan swasta. Kalau lihat potensi rugi per hari sekian miliar, untuk apa diteruskan gitu loh? Kenapa nggak membuat sendiri gitu kan? Iya, itu benar. Untuk apa diteruskan? Itu. Kenapa nggak dievaluasi nih kontrak-kontrak dulu? Udah itu putuskan kayak gitu. Kayak gitu. Kenapa PLN harus tergantung dengan swasta? Karena PLN kan anggarannya besar. Kayak gitu. Apa subsidinya besar? Itu kenapa harus dengan swasta? Apalagi sekarang ini lagi oversupply. Oversupply sekarang ini. Kayak gitu. Karena banyak industri mati ya. Iya, industri mati, ya apa namanya? Bisa ekonomi kita lagi nggak baik gitu kan, banyak supply listrik juga pasokannya di stop. Karena ada produksi kan? Oversupply dia. Listriknya banyak, nggak kepake gitu. Tetap harus dibayar oleh PLN. Oke, Bang. Terus apakah utang PLN ini menurut Abang yang masih dalam tahap aman ya secara fiskal atau sudah masuk pasca yang darurat? Utang PLN? Iya, menurut saya udah darurat. Kayak gitu, udah darurat sekali gitu kan. Karena bayar utangnya pakai apa ini? Besok. Pakai aset. Nggak mungkin bisa pakai aset. Karena aset PLN itu bukan saham gitu ya. Bukan saham, bukan duit. Aset PLN itu pembangkit. Pembangkit kita udah berapa puluh tahun. Ada yang mau beli itu pembangkit itu? Kayak gitu. Nggak ada mau beli. Pembangkit tua ya? Pembangkit tua. Makanya aku bilang tadi, pengen mau beli Madura. Orang Madura beli. Besi-besi tuanya doang yang mau dibeli. Kayak gitu. Nah itu. Jadi hutang ke PLN itu semakin naik, semakin membahayakan perusahaan. Kayak Bang, gitu. kerugiannya apa aja sih? Ya bisa Abang indikasikan nggak sih kerugian PLN itu semisal salah desain atau pemborosan atau kontrak kerja yang salah yang memang secara deskripsi itu paling tidak ya memang bisa tergambar lah seperti apa gitu. Ya boleh dari atas lah. Pengangkatan komisaris misalnya gitu kan. Komisaris diangkat. Coba lihat sekarang komisaris yang sekarang ini. Kayak gitu. Enggak. Masalah mereka banyak kan tadi siapa-siapa. Andi Arief, Amiruddin, kayak gitu kan. Udah itu semua enggak punya kapasitas untuk melihat atau memberi masukan PLN itu mau kemana, harus apa. Direkturnya aja juga gitu, lihat aja direkturnya aja. Dia kelihatannya, aku lihat direkturnya dia bingung memimpin sendiri PLN itu. Udah tuh manajemennya tadi aku bilang kacau balau di dalam. Enggak, harusnya mereka kan bagaimana suatu masalah itu bisa diintegrasikan selesai dalam hitungan kalau paling lama hari gitu. Ini enggak, banyak masalah juga di sana. Ya gitu. Itu. Udah itu masalah-masalah ini juga pembangunan pembangkit kayak gitu kan itu kan merugikan. Kayak gitu yang terjadi di Kalimantan yang ada Yusuf Kala kena kan. Kayak gitu kan, kayak gitu. Abang selalu bilang merugikan. Indikatornya apa itu? Ya, itu tadi, merugikan itu adalah indikatornya kelola. Atau dalam bahasanya salah kelola PLN ini. Kayak gitu. Salah kelola kayak gitu. Jadi misalnya PLN masih untung saat ini. Kayak gitu ya. Masih untung saat ini. Tapi keuntungan mereka itu kecil dibandingkan subsidi yang diberikan oleh pemerintah.
gitu. Itu yang terjadi. Untuk kalau nggak ada subsidi dari pemerintah, langsung rugi mulu dia, kayak gitu. Rugi mulu PLN itu. Terus apa memotivasi abang kok sangat concern atau menyoroti PLN ini? Saya sejak tahun 2009 itu saya udah concern dengan PLN, kayak gitu. Karena PLN ini pertama adalah hajat hidup orang banyak, itu satu. Jadi harus diawasi, kayak gitu, harus kita awasi. Yang kedua, PLN ini harus bisa menjadi melayani, kayak gitu, melayani masyarakat, gitu kan. Kalau nggak ada PLN, jangankan pabrik, kulkas aja pada busuk di dalam kalau nggak ada listrik, kayak gitu. Terus bagaimana nih kira-kira peran KPK, BPK atau aparatur penegak hukum lainnya agar, atau himbauan abang lah kepada mereka itu agar lebih concern mengawasi tentang proyek PLN berikut dengan keuangannya, utang piutang atau apapun gitu. Iya, aparat hukum itu saat ini baru kepolisian ya tahun ini yang bisa membawa ke ranah hukum, gitu ya. Kalau itu aparat hukum, tapi kalau auditor negara itu, ya tiap tahun itu misalnya BPK itu selalu melakukan audit terhadap PLN dan temuannya bagus-bagus temuannya gitu. Tapi sayang temuan-temuan BPK ini tidak dilaporkan ke ranah hukum, kayak gitu. Hanya sebagai berkas saja. Banyak temuannya. Masalah mau dibangun pembangkit gitu kan, di sini di A tiba-tiba dibatalkan, kayak gitu. Padahal udah habis hampir 1 triliun uang. Kayak gitu, itu siapa yang tanggung jawab? kayak gitu. Kayak gitu. Itu banyak, itu BPK banyak menjadikan itu kontrak-kontrak dengan para vendor, itu banyak masalah dengan vendor. Ini juga nggak harusnya BPK harus biasanya BPK melaporkan ke kalau KPK sendiri harusnya berperan bagaimana? Ya, KPK daripada fokus yang kecil-kecil gitu kan, maksudnya kebanyakan yang kecil-kecil, lebih baik PLN ditangani dengan baik, kayak gitu. Ya, tapi kan indikasi korupsinya kan belum ditemukan. Bisa banyak. Kalau KPK itu lihat hasil audit BPK tiap tahun itu banyak kasus di situ. Saya baca tiap tahun soalnya, kayak gitu. Saya baca laporan keuangannya, laporan BPK-nya, kayak gitu kan. Nah, itu saya baca itu bisa tangani KPK. Nah, abang kan sangat peduli sebagai masyarakat yang concern atau sayang lah dengan PLN, sehingga apapun problem PLN, abang coba masuk biar ada solusi. Apakah juga ada wujud implementasi langsung, semisal audiensi dengan pihak manajemen PLN, berdiskusi, mencari jalan keluar yang baik, agar problem-problem PLN paling tidak satu persatu bisa teratasi? Kalau untuk sekarang belum pernah dilakukan itu semua. Tapi waktu dulu kita kan riset itu ya, khusus PLN. Kita riset, kita presentasikan ke publik. Ini masalahnya, uangnya kemana-mana gitu kan. Siapa yang belum bayar listrik, termasuk aparat TNI, polisi belum bayar listrik waktu itu kan, temuan itu segini gitu temuan kita itu. Kita presentasikan ke publik kayak gitu untuk masukkan ke PLN. Tapi kita belum pernah audiensi dengan pihak ini, kayak gitu. Pihak orang PLN. padahal komisaris kenal kayak gitu. Tapi ya kita jaga-jaga lah kayak dengan mereka, kayak gitu. Oke, terus kira-kira himbauan untuk KPK tentang korupsi di Indonesia bagaimana? Iya, jadi diminta kepada KPK ini gitu ya, biarpun KPK udah dipreteli gitu kan, menurut saya masih ada celah untuk bangkit gitu ya, untuk membawa cita-cita reformasi 98 gitu ya. Artinya apa? Artinya KPK itu harus fokus kepada kasus-kasus besar dan orang-orang besar yang korupsi, yang punya kekuasaan. Itu yang penting. Itu yang harus fokus kayak gitu. Tapi KPK bisa nggak? Kenapa nggak bisa KPK?
Karena kebijakan pemerintah Prabowo udah beda. Gitu. Beda. Bagaimana bedanya? Bedanya begini. Prabowo ini saat ini, misalnya saat ini kan kita gini. Kita ini kan sebetulnya lagi kesulitan ekonomi. Nah, gitu kayak ekonomi. Kita APBN kita ini kekuatannya itu adalah di investasi, di utang, di utang, di investasi, gitu kan. Kalau di ekonomi ada perbankan, gitu kan. Nah, di investasi sekarang kita ini, gitu, orang tidak akan mau masuk kepada Indonesia karena belum jelas, serba nggak menentu kebijakan ini. Antara pejabat dengan pejabat itu beda-beda ngomongnya. Jadi orang takut kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, gitu kan, utang. Negara donor atau lembaga donor tidak mau ada yang utang Indonesia. Kenapa? Pernah ditanya, utang lu berapa? Sekitar 9.000 triliunan. Bagaimana cara bayarnya? Nggak ada yang bisa jawab yang kayak gituan. Ya bagaimana 9.000 triliun itu dia bayar gitu. Nah, itu juga nggak bisa kayak gitu. Nah sekarang gara-gara APBN nggak punya duit gitu ya, APBN kita nggak punya duit, udah itu yang terjadi adalah kayak gitu kan, ekonomi nggak bagus, nggak baik, PHK, pengangguran, sehingga banyak orang makan tabungan. Tabungan ini sebetulnya untuk menyangga APBN kita, ekonomi kita. Ini lebih banyak diambilin dikit-dikit. Lama-lama kan habis ini. Nah, keadaan kayak gini, Pak Prabowo pusing kelihatannya cari duit. Makanya dia bilang ada pidatonya akan saya kejar koruptor sampai ke Antartika gitu. Tapi temen gue bilang, kamu saya dengar cok, bukan Antartika, antar kita gitu. Oh ya nggak tahu saya bilang gitu, antar kita. Besok ya dia bilang kalau koruptor uangnya kembaliin dong, nanti bisa ini gitu kata itu. Ini artinya apa? Artinya pemerintah saat ini bisa dalam tanda kutip bisa damai dengan para koruptor kayak gitu. Misalnya kita lihat kasus yang namanya pajak PT Jarum itu. Ya. Kemarin dicekal, tiba-tiba cekalnya di ini, kayak gitu kan, dicabut, kayak gitu. Dan kasus-kasus besar ini kelihatannya itu seperti Jarum, kelihatannya. Dan apa PT Jarum? Karena PT Jarum tidak memberi Patriot Bond Danantara. Jadi pengusaha-pengusaha ini diajak untuk beli Patriot Bond Danantara biar aman lo di sini berbisnis. Bisnis apapun lo lakukan enggak apa-apa gitu loh kelihatannya yang saya baca itu. Gitu. Bang, masyarakat ekonomi di Indonesia nampaknya secerca harapan ketika Purbaya diangkat menggantikan Sri Mulyani. Iya. Nah, faktanya kalau sekarang ini gimana nih? Kalau seiring perjalanan kan udah berapa bulan ini? Kira-kira Purbaya bisa bikin apa sih nih dengan situasi ekonomi Indonesia ini? Ya nggak bisa apa-apa dia. Purbaya nggak bisa apa-apa. Menurut saya kalau untuk mencari duit lebih bagus Sri Mulyani. Untuk ngolah duit daripada Purbaya lebih bagus Sri Mulyani. Gitu. Sri Mulyani dia cari duit bagaimana buka yang namanya surat utang negara. Kayak gitu kan? Dia buka surat utang negara. Gitu. Udah ada surat utang negara gitu, masuk dia simpan lah. Kenapa ini disimpan? Dia kan takut ada bencana kah, ada pokoknya yang darurat dana gitu. Kalau ini kan sampai sekarang kita belum tahu apa yang dilakukan. Dia musuhnya bea cukai aja, bea cukai gitu kan. Pajak dikurangin, apa dikurangin gitu. Tapi untuk mencari pengharapan masyarakat Indonesia banyak loh ke Pak Purbaya. Iya banyak. Lama-lama dia mentok juga kayak gitu. Jadi selama ini dia berdrama, ngadu-ngadu otak kita gitu, pikiran kita. Wah hebat ini, Pak Purbaya hebat. Tapi sebetulnya dia nggak bisa mencari duit untuk APBN. Nanti mentoknya di situ. Ya gitu. Baik pemirsa Oret dimanapun berada, demikianlah bincang-bincang saya dengan Bang Ucok Sky Kadafi. Dan bagi yang ingin berkomentar seputar tema korupsi di negeri Indonesia, silahkan berkomentar di kolom ini.
Terima kasih dan sampai jumpa. Ah, Makasih Bang Ucok. ya, oke.